Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, diawali dari sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang adil dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa nama-nama yang baik atau yang kita kenal sebagai Asmaul Husna, dan yang salah satunya adalah sifat adil. Maka kenapa kemudian Allah memiliki nama-nama yang baik atau Asmaul Husna? Salah satunya adalah dengan tujuan agar manusia, agar kita sebagai makhluknya bisa memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang, maka diharapkan kita pun memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah lainnya. Pun demikian dengan adil, maka kita diharapkan memiliki sifat adil yang untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat kita, salah satunya. Nah, nanti kita akan membahas, nanti kita akan mengkaji bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang keadilan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan, banyak diperintahkan tentang keadilan. Salah satunya ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Keadilan di sini dalam Al-Qur'an ditemukan dengan topik yang bermacam-macam, bervariasi. Adil bisa diterapkan dalam hal ketauhidan. Seperti kita ketahui bahwa dalam bertauhid yang sebelumnya sudah diklasifikasikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah bahwa tauhid itu ada tiga: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka dalam rangka kita mencapai ma'rifatullah misalnya, maka kita pun harus bersikap adil dalam mendapatkannya. Itu yang pertama dalam hal ketauhidan. Pun demikian dengan keyakinan mengenai hari kebangkitan, kita juga harus mensikapinya dengan rasa adil. Pun demikian dengan perihal kenabian, nubuwah, juga sampai dalam hal kepemimpinan kita dituntut untuk menerapkan yang namanya sifat adil. Sehingga kemudian adil itu lingkupnya adalah dari yang lingkupnya individual sampai yang lingkupnya adalah masyarakat kolektif.
Maka di sini adil itu menjadi sangat penting, karena hampir semua lini, hampir semua hal gitu ya, kita dituntut untuk bersikap adil gitu, di dalamnya. Nah, ini terkait dengan adil. Sehingga kemudian dalam Al-Quran, misalnya dalam lingkup individu, misalnya yang sering kita dengarkan ketika kita sholat Jumat, dimana ketika itu khatib selalu berwasiat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang individu yang adil. Maka kemudian Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, dengan sifat kemanusiaannya hendaknya ada dalam sifat itu adalah sifat yang adil salah satunya. Selain tentu dengan sifat-sifat positif yang lain ya. Maka ini adil dalam lingkup individual atau secara mikro. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita tidak hanya lingkupnya itu yang individual saja. Justru yang lebih penting adalah kita terapkan dalam lingkup kolektif masyarakat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Kata syuhada'a bil qist itu artinya adalah kita nanti akan bersaksi secara adil. Seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus nabi dan rasulnya, di balik diutusnya para nabi dan rasul, kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan visi dan misi diutusnya rasul tersebut. Maka ketika itu kita harus menjadi saksi secara adil. Kalau memang ketika di dunia itu kita menangkap petunjuk yang sudah Allah sebar berupa diutusnya nabi dan rasul, maka kita harus bersaksi dengan adil. Nah, inilah makna adil secara kolektif, secara makro, secara berjamaah. Sehingga kemudian nanti kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti ada yang beralasan bahwa dirinya belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sudah menyebar petunjuk-petunjuk itu dengan atau berupa diutusnya para nabi dan rasul. Maka di sini arti adil itu adalah secara kolektif. Disitulah fungsi kita hidup bermasyarakat, supaya kemudian kita bisa saling menasehati, kita bisa saling memberikan petunjuk kepada sesama kita ke arah yang lurus. Nah, ini makna adil baik secara individual maupun secara kolektif. Di dalam Al-Quran sendiri, adil pun memiliki makna yang banyak. Salah satunya adalah yang betul-betul sama gitu. Misalnya ayat Al-Quran berfirman, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak memilikinya. Dan apabila kalian menetapkan suatu hukum di antara manusia, maka tetapkanlah secara adil. Adil di sini dalam Al-Quran, dalam ayat ini maknanya adalah harus sama. Nah, ini mungkin yang dalam konteks negara kita gitu ya, ada asas, ada satu prinsip, yaitu semuanya itu sama di hadapan hukum. Maka sebetulnya Al-Quran sudah lebih dahulu berbicara tentang keadilan dengan makna sama. Dan seperti kita ketahui bahwa nanti Rasulullah SAW itu tidak hanya berteori saja terkait dengan keadilan ini gitu ya. Nanti kan kita akan saksikan bahwa Rasulullah pun dalam menetapkan keadilan dalam hukum gitu ya,
itu orang pertama kali yang paling di depan gitu ya, menetapkan keadilan itu. Nah, ini yang pertama, maknanya sama. Yang kedua adalah keseimbangan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Walaupun ayat ini sebetulnya konteksnya dalam penciptaan manusia gitu ya. Bahwasanya manusia itu diciptakan dengan dua unsur. Pertama adalah unsur jasmani dan yang kedua adalah dengan unsur rohani gitu. Maka ketika salah satunya itu hilang dari manusia gitu ya, maka tidak sempurna sisi kemanusiaannya. Dan itu kita bisa saksikan gitu ya. Bagaimana kemudian seorang manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaannya itu akan terlihat seperti apa gitu ya. Artinya yang dominan itu adalah dari sisi jasmaninya misalnya, maka hal yang seperti itu sebetulnya bukan yang diinginkan dalam Islam. Tetapi kemudian di sini harus seimbang gitu ya, antara sisi jasmaninya dengan sisi rohaninya. Maka kemudian dalam beberapa ajaran dalam Islam itu selalu yang dituju adalah keseimbangan dua hal tersebut gitu ya. Misalnya dalam ibadah sholat misalnya, berkali-kali Allah itu menjelaskan perihal tentang hikmah disyariatkannya sholat gitu ya. Bahwasanya sholat itu bukan melulu perkara hablum minallah saja gitu ya, tetapi kemudian adalah hablum minan nas. Bahwasanya sholat itu ya memang harus nawaitunya lillahi ta'ala gitu ya. Bukan untuk yang lain, misalnya riya. Kenapa? Karena Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Betapa banyak orang yang sholat tetapi nawaitunya bukan lillahi ta'ala, tetapi sholatnya itu tidak berimplikasi kepada hubungan sosialnya gitu. Nah, ini tidak diharapkan dalam syariat sholat gitu. Justru sebaliknya, ketika semakin baik kesalehan individunya, maka harusnya kesalehan sosialnya pun itu berdampak dari kesalehan individunya. Pun demikian misalnya dengan syariat haji misalnya, ibadah haji itu yang ditujukan tidak hanya jasmaninya saja. Di situ kemudian haji itu bagaimana memberikan pengaruh kepada haji itu tersebut untuk kemudian melatih kepekaan sosialnya gitu. Maka misalnya di dalam ibadah haji nanti akan ada satu ritual yang namanya wukuf di padang Arafah gitu. Dan wukuf itu adalah kesetaraan itu. Wukuf itu adalah bagaimana kemudian semuanya itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang mana pejabat, mana yang rakyat biasa, mana yang orang kaya, mana yang si miskin. Tidak ada. Semuanya sama. Nah, itu dari ibadah haji. Pun demikian dengan zakat. Pun demikian dengan puasa. Sehingga kemudian syariat yang disyariatkan Allah dalam Islam itu sebetulnya tujuannya adalah supaya kemudian sisi rohani seseorang muslim itu pun terpenuhi, tidak hanya dari sisi jasmaninya saja. Nah, itu makna adil yang kedua, yaitu keseimbangan. Nah, yang ketiga adalah tentang keadilan Allah. Di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah la syarqiyyatin wala gharbiyah. Surat An-Nur ayat 35 itu sebetulnya sedang berbicara tentang keadilan Allah. Walaupun ayat ini sebetulnya adalah majas, permisalan gitu ya. Allah itu laksana cahaya gitu. Cahaya yang bisa menerangi alam raya, salah satunya adalah dengan
lampu, dan lampu ini bisa terang benderang karena ada minyaknya itu berasal dari pepohonan gitu. Nah, indahnya ayat ini adalah pepohonan itu tumbuhnya la syarqiyatin, tidak di timur, wala gharbiyah, tidak di barat gitu. Artinya di situ adalah keadilan Allah. Maka keadilan yang ketiga dalam Al-Qur'an bisa dimaknai sebagai keadilan Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu al azizul hakim. Nah, kemudian ya, orang yang bisa bersifat adil ya, yang bisa menerapkan keadilan dalam kehidupannya, di ayat ini sesungguhnya ada potensi untuk ma'rifatullah lebih cepat gitu ya. Karena dia melihat ya, karena dia menjalani kehidupannya dengan keadilan gitu ya. Apalagi kemudian dia termasuk yang awal, yang paling pertama dalam meyakini, menangkap gitu ya, petunjuk dan hidayah dari Allah. Nah, ini makna adil yang ketiga dalam Al-Qur'an. Nah, para jemaah rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu luar biasa mukjizatnya. Keindahan sastranya itu tinggi sekali. Jadi banyak sekali ayat Al-Qur'an yang redaksinya mungkin satu, tetapi maknanya banyak. Atau sebaliknya, maknanya satu, tapi redaksinya bisa bermacam-macam. Contohnya adil. Adil itu maknanya satu, adil. Tapi dalam Al-Quran bisa disebutkan lebih dari satu kata gitu. Di antaranya adil bisa disebutkan juga dengan kata al-qist ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 kali. Di antaranya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadi kata yang digunakan untuk sinonim sebagai adil adalah al-qist. Nah, yang berikutnya ada juga al-wazn atau al-mizan. Ayatnya berbunyi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 20 kali. Dan lagi-lagi walaupun konteks ayat ini sebetulnya adalah dalam penciptaan alam semesta gitu. Dan seperti kita ketahui, ketika berbicara tentang ayat-ayat kauniyah gitu, ayat-ayat alam semesta ya, harusnya ini bisa menambah keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan ketika berbicara tentang ayat semesta gitu, ayat kauniyah gitu ya, ini adalah argumentasi terbaik untuk mematahkan pendapat-pendapatnya kalangan ateis gitu ya. Dengan kemudian kita katakan kepada mereka bahwa di balik kehebatan alam semesta itu ada zat yang maha hebat. Nah, ini terkait dengan sinonimitas kata adil dalam Al-Quran. Ada yang menggunakan al-qis, ada yang menggunakan al-wazn. Nah, berikutnya para jamaah, di dalam teologi Islam itu kemudian khususnya terkait dengan keadilan Allah gitu ya, itu kemudian ada perbedaan pendapat gitu ya. Pendapat pertama adalah dari kalangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat tersendiri, dan sepanjang Allah maha bijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan. Mu'tazilah di sini seakan-akan yang menjadi sentral dalam keadilan Allah itu adalah manusianya. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu yang kurang baik gitu ya, maka kemudian kata Mu'tazilah nggak mungkin itu ada yang baik. Kenapa? Karena itu akan mengurangi sisi keadilan Tuhan gitu. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Jadi yang menjadi sentralnya itu adalah manusianya. Pendapat ini kemudian ditentang oleh aliran Asy'ariyah.
atau yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang menafsirkan, yang berpendapat bahwa betul keadilan itu adalah tafsiran yang menyatakan Allah itu adil, tapi tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan. Tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Bedanya dengan pendapat Mu'tazilah adalah bahwa di sini yang menjadi sentral, yang menjadi penentu bukan manusianya gitu, tetapi Allah itu sendiri. Nah, inilah perbedaan pendapat terkait dengan keadilan Allah gitu ya. Sehingga kemudian dari perbedaan pendapat ini nanti akan berkembang pertanyaan, permasalahan terkait dengan kalau memang misalnya Allah itu adil gitu ya, kenapa ada si miskin dan si kaya gitu? Kalau memang Allah itu adil gitu ya, kenapa ada yang sehat dan ada yang sakit gitu ya? Nah, ini muncul pertanyaan dan permasalahan seperti ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, nah kemudian dalam Al-Quran, dalam Islam itu sendiri gitu ya, prinsip-prinsip keadilan itu bisa ditemukan dan bisa diterapkan apabila ada prinsip amanah di dalamnya gitu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayat ini kan ada dua potong ya, dua topik gitu ya. Topik pertama tentang pemenuhan amanat kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil gitu ya. Nah, dua hal ini sebetulnya saling berkaitan gitu ya. Keadilan tidak akan tercapai gitu ya kalau tidak tersampaikannya, diterapkannya yang namanya amanat gitu ya. Amanat pemimpin untuk kemudian ketika ditunaikan, ketika diterapkan, maka keadilan akan terwujud di dalamnya gitu ya. Sebaliknya, ketika ada pemimpin yang tidak menunaikan hak-hak dan amanat kepada rakyatnya, maka di situ keadilan akan tidak terwujud. Nah, ini prinsip yang pertama adalah diiringi dengan yang namanya rasa amanah. Nah, yang kedua adalah bersaksi karena Allah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Nah, jadi setiap kita menjadi saksi gitu ya, hendaknya itu adalah karena Allah gitu ya. Nawaitunya bukan karena yang lain gitu ya. Maka sebaliknya, misalnya ketika kita bersaksi tetapi bukan demi Allah misalnya, bukan karena lillahi ta'ala misalnya, maka keadilan itu akan sulit terwujud gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita bersaksinya itu lillahi ta'ala gitu ya, bersumpahnya hanya karena Allah gitu ya, maka keadilan itu akan terwujud gitu. Nah, berikutnya adalah dengan ditegakkannya kebenaran gitu ya. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ayat ini konteksnya ketika kita ingin menerapkan keadilan gitu ya, sehingga kemudian jangan sampai gitu ya, karena kebencian kita terhadap orang lain gitu ya, itu menghalangi kita untuk bersikap adil. Misalnya gitu ya, kelompok musuh kita itu misalnya mendapatkan kemenangan gitu ya, karena kita benci dengan kelompok musuh kita gitu ya, maka kemudian kita seakan-akan enggan untuk menerapkan yang namanya keadilan. Nah, itu kan tidak, ini dilarang dalam Al-Quran. Jadi keadilan itu, menerapkan keadilan itu kepada siapa saja gitu ya, baik kepada kawan gitu ya, maupun kepada lawan gitu ya. Yang sering terjadi kan itu, ketika pemimpin itu memutuskan gitu ya, misalnya ada kecurangan gitu ya, tetapi kemudian itu terjadi di bukan di kelompoknya gitu ya, atau di kelompoknya gitu ya, ia tidak menindaknya,
Tetapi ketika kecurangan itu ada di pihak lain, ia menindaknya. Hal seperti itu tidak diharapkan dalam Islam. Kenapa? Karena dalam menerapkan keadilan itu harus kepada siapa saja gitu ya. Jangan sampai kemudian kebencian kita terhadap suatu kalangan, suatu kelompok, kebencian kita terhadap seseorang gitu ya, menghalangi kita untuk bersikap adil. Jangan sampai seperti itu. Maka kemudian kepada siapapun gitu ya, baik itu muslim maupun non muslim gitu ya, ajaran Islam itu sebetulnya adalah menerapkan keadilan di dalamnya gitu. Maka tidak heran kemudian seringkali Al-Quran itu mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Memang rahmat bagi alam semesta gitu ya. Kan itu sudah terbukti gitu ya. Bagaimana kemudian ketika ya negara yang pemimpinnya itu menerapkan keadilan gitu ya, walaupun di dalamnya itu rakyatnya adalah dalam kalangan minoritasnya itu adalah non muslim, mereka akan merasa terayomi gitu ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hak-haknya gitu ya. Amanat pemimpin itu tertunaikan gitu ya. Apalagi kemudian seluruhnya itu masyarakatnya itu adalah muslim mayoritas. Nah, ini prinsip menegakkan kebenaran itu harus ada jika kita ingin menerapkan yang namanya keadilan gitu. Nah, berikutnya adalah tegas dan tidak ragu-ragu gitu. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Jadi dalam menetapkan hukum gitu ya, ya harus tegas gitu ya. Jangan takut ya. Dan yang lebih penting tidak pandang bulu gitu ya. Dan Rasulullah itu kan menggaransi gitu ya. Rasulullah itu kan orang pertama yang menggaransi tentang penetapan hukum secara adil gitu ya. Kata Rasulullah itu kan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat gitu ya. Kalau Fatimah itu mencuri gitu ya, la qata'tu yadaha. Orang yang pertama kali mengeksekusi adalah aku gitu. Ini garansi Rasulullah terkait dengan penerapan sifat adil dalam Islam. Jadi harus tegas gitu ya. Jangan ragu-ragu. Dan yang berikutnya adalah harus sempurna gitu. Wa auful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba gitu ya. Nah, yang menarik itu tadi yang terakhir gitu. Fa'dilu walau kana dza qurba. Dan berbuat adillah bahkan sampai kaum kerabat kalian gitu ya. Jangan sampai justru kita melindungi kesalahan kerabat kita. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini terkait dengan prinsip keadilan. Nah, dalam Al-Quran, dalam Islam banyak sekali jenis keadilan. Ada keadilan hukum ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam Islam itu enggak hanya berteori para jamaah sekalian gitu ya. Berbicara tentang keadilan sepertinya kan mudah untuk diteorikan gitu ya. Tetapi sangat sulit untuk diterapkan gitu ya. Terkadang dalam penerapannya gitu ya, hati kita itu gampang goyah gitu ya. Maka kemudian yang pertama adalah jenis keadilan dalam Islam, dalam Al-Quran itu dalam hal hukum. Berikutnya adalah dalam hal ekonomi gitu ya. Misalnya ayat berbunyi kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Ayat ini berbicara tentang larangan yang namanya monopoli gitu. Monopoli dalam Islam itu merupakan dosa besar gitu ya. Bagaimana kemudian dalam hal kesetaraan ekonomi gitu, kesejahteraan ekonomi gitu ya, itu jangan sampai dinikmati hanya segelintiran kaum elit saja gitu ya. Yang diharapkan dalam Islam itu ya semuanya merasakan gitu ya kesejahteraan, yaitu dengan cara keadilan gitu ya. Maka dalam Islam itu kenapa kemudian monopoli itu merupakan dosa besar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah keadilan politik gitu ya. Dan di negara kita
hak-hak politik itu kan dijamin oleh undang-undang ya. Nah, berita baiknya bagi pemimpin yang adil adalah nanti akan mendapatkan naungan gitu ya, ketika di padang mahsyar gitu ya. Kata Rasulullah itu ada 7 golongan yang Allah akan naungi gitu ya. Salah satunya adalah pemimpin yang adil gitu. Di hadis lain, kalau ini kan berita baik ya, di hadis lain itu adalah berita buruknya gitu. Sebaliknya, nanti yang akan dilempar pertama kali ke neraka adalah pemimpin yang zalim gitu. Jadi tidak main-main nih bagi seorang pemimpin gitu ya. Dalam Islam itu tanggung jawabnya luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya adalah keadilan berkeyakinan. Jadi para jamaah gitu ya, dalam hal keyakinan dalam Islam pun gitu ya, idealnya kita harus moderat gitu ya. Dan apabila terjadi konflik gitu ya dalam hal keyakinan gitu ya, Al-Quran itu sudah memberikan tipsnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ketika terjadi konflik gitu ya, hendaknya kita bijak gitu ya. Kita buka ruang dialog yang selebar-lebarnya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa mendeteksi gitu ya, masalahnya apa gitu ya. Problemnya apa yang dialami oleh orang tersebut gitu ya. Sehingga kemudian tidak betul yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang diktator gitu ya, secara sepihak, monolog gitu ya. Itu keliru gitu. Justru sebaliknya. Kenapa kemudian Islam itu banyak diterima kalangan gitu? Karena terbuka gitu ya. Ketika kemudian ada perbedaan, itu didiskusikan, itu didialogkan gitu ya. Maka kemudian Islam itu wajar ketika kemudian Islam itu banyak diterima oleh semua kalangan gitu ya. Kenapa? Karena ajarannya, dakwahnya itu mengajak, bukan mengejek ya, merangkul bukan memukul gitu. Dan ajaran Islam itu adalah idealnya seperti itu. Nah, berikutnya juga dalam Al-Quran adalah keadilan kesehatan gitu ya. Ini ada hadis qudsi yang mengatakan tentang bagaimana ketika kita rindu gitu ya, untuk berjumpa dengan Allah misalnya. Dalam hadis qudsi itu diterangkan gitu ya. Caranya sangat mudah gitu ya. Caranya apa? Dalam hadis itu disebutkan, amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu ma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Dalam hadis qudsi itu, kalau kamu ingin berjumpa aku, kata Allah, gampang, cari aja saudara kamu yang lagi sakit, tetangga kamu yang lagi sakit, jenguk gitu. Kata Allah, kata hadis qudsi itu, di situ kamu bisa menemukan aku. Ini hadis qudsi menjelaskan tentang bagaimana kemudian dalam hal kesehatan gitu ya, umat Islam itu harus sehat semuanya ya. Jangan sampai kemudian ada yang sakit gitu ya. Dan bagaimana kemudian Rasulullah itu menganalogikan gitu ya, apabila ada yang kena musibah, ada yang sakit gitu ya. Kata Rasulullah itu kan al-muslimu kal jasadi. Jadi umat Islam itu seperti anggota tubuh gitu ya. Kalau satu sakit gitu, fa idza ya marido sa'ural jasadu kullu gitu. Misalnya tangan sakit gitu ya, harusnya anggota tubuh yang lain itu juga merasakan sakit gitu. Nah, inilah kemudian jenis keadilan dalam hal kesehatan. Yang berikutnya keadilan dalam hal pendidikan ya. Bagaimana kemudian belajar gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu kan selalu digunakan dengan fi'lul mudhari, dengan present tense, dengan kata kerja sekarang dan yang akan datang gitu ya. Jadi lagi-lagi dalam Islam itu belajar itu nggak kenal usia para jamaah sekalian gitu. Kenapa? Belajar itu adalah proses, bukan hasil gitu ya. Coba kita lihat ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran berbicara tentang belajar itu kan selalu kata kerja sekarang gitu. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum tatafakkarun gitu. Agar kalian berpikir, agar kalian ingat, agar kalian mengulang-ulang gitu.
Jadi belajar dalam Islam itu sebetulnya adalah proses ya. Dan lagi-lagi ini sudah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah gitu ya. Sahabat Rasulullah itu kan dalam hal belajar gitu ya, mereka itu sangat semangat gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh ya konkret yang sudah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah terkait namanya belajar. Nah, spirit pendidikan ini harusnya gitu ya, itu bisa diratakan, disamaratakan gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian ada yang tidak mendapatkan hak dalam hal pendidikan. Apalagi kemudian dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu Allah menjelaskan tentang derajat orang-orang yang berilmu gitu ya. Salah satunya adalah ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu ya. Bagaimana kemudian orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya. Dan setahu saya gitu ya, di Malaysia itu memang profesi pengajar itu luar biasa ditakzimkan gitu ya, dihargai gitu ya. Di Indonesia bagaimana? Indonesia pun sebetulnya sama gitu ya. Anggaran APBN pun kan sudah dialokasikan sebegitu besar. Artinya di situ pemerintah seakan-akan sudah betul-betul hadir dan memperhatikan dalam hal yang namanya pendidikan, agar kemudian pendidikan itu merata, semuanya itu bisa merasakan yang namanya pendidikan. Nah, ini beberapa jenis keadilan yang diceritakan, yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, kita akan mengutip beberapa penafsiran dari para penafsir, misalnya terkait dengan pembelaan kaum lemah ya, kaum mustad'afin ya. Di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat iyakun goniyan au fakiran fallahu aula bihima. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih menguasai keduanya. Maksudnya, janganlah kamu gentar dalam memberikan kesaksian baik terhadap orang kaya lantaran kekayaannya, dan janganlah kamu menaruh belas kasihan kepadanya lantaran kemiskinannya, karena Allah lebih menguasainya daripada kamu gitu ya. Nah, dalam konteks keadilan gitu ya, ya kita jangan ragu-ragu gitu ya, kita harus tegas gitu ya. Kenapa? Ya karena lagi-lagi kita nggak sendirian gitu ya, ada Allah gitu ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut karena dia kaya, jangan kasihan karena dia miskin gitu ya. Jadi harus balance ya, harus adil gitu ya. Nah, ini penafsiran Ibnu Katsir terkait ayat iyakun goniyan ila akhiril ayat. Yang kedua adalah terkait dengan pluralitas gitu ya, terkait dengan kemajemukan gitu ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Nah, kali ini kita akan mengutip tafsir fi zilalil Quran karya Sayyid Qutb gitu. Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini dengan bahwa keadilan itu bersifat mutlak gitu. Tidak berarti meliputi keadilan yang meluruh, yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia. Bukan keadilan di antara sesama kaum muslim dan terhadap ahli kitab saja gitu. Keadilan merupakan hak setiap manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang kulit putih maupun kulit hitam, orang Arab maupun non-Arab gitu. Ini luar biasa pemikiran Sayyid Qutb gitu ya. Jadi melewati sekat-sekat agama, melewati sekat-sekat negara, etnis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang ditinggikan itu adalah keadilannya gitu ya. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian dalam Al-Quran para penafsir pun itu dalam menafsirkan keadilan luar biasa baiknya gitu ya. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Sayyid Qutb ya. Dan kalau kita mau flashback secara biografinya gitu ya. Kalau Ibnu Katsir itu sebetulnya selain sebagai seorang penafsir, Ibnu Katsir itu juga adalah seorang sejarawan gitu ya. Sama seperti Imam Tobari gitu ya. Kedua-duanya itu adalah seorang sejarawan gitu ya. Imam Tobari nanti misalnya
menulis buku selain buku Tafsir Tobari. Imam Tobari itu menulis buku judulnya Tarikh Umam wal Muluk gitu ya. Sejarah para raja ya dan kerajaannya. Jadi Imam Tobari itu hafal tuh siapa yang pernah menjabat sebagai raja sejak periodenya Nabi Adam sampai Rasulullah gitu. Ada catatannya gitu. Itu Imam Tobari. Pun demikian dengan Ibnu Katsir gitu. Ibnu Katsir juga punya karya, punya buku. Judul bukunya adalah Al-Bidayah wan Nihayah gitu. Permulaan dan akhiran gitu ya. Artinya apa? Kerajaan-kerajaan pemimpin-pemimpin yang sejak periode dulu itu juga ada dalam catatan seorang Ibnu Katsir. Nah gitu, jadi para ulama kita, para penafsir kita klasik ya, itu luar biasa lengkap gitu ya. Keilmuan mereka itu lengkap gitu, multi talent mereka itu ya. Tidak hanya menguasai ilmu tafsir aja gitu ya, mereka juga menguasai sejarah. Mereka bahkan sekaliber misalnya Ibnu Sina dan kawan-kawan gitu ya, itu selain menguasai ilmu agama juga menguasai ilmu-ilmu umum gitu ya, kedokteran, kemudian astronomi gitu ya. Itulah kehebatan ulama-ulama klasik gitu ya. Dan itu jarang kita temui di periode ulama modern gitu ya. Nggak tahu faktor apa tuh kira-kira yang menjadikan mereka itu luar biasa hebat gitu ya. Lengkap sekali keilmuannya gitu ya. Sehingga kemudian tidak hanya di satu disiplin ilmu aja gitu ya. Ya dia mufasir juga, dia penafsir juga, ya dia sejarawan juga gitu. Dia filosof juga, dia dokter juga gitu. Nah ini terkait dengan Ibnu Katsir. Yang kedua Sayyid Qutb. Sayyid Qutb termasuk penafsir modern ya. Beliau hidup di abad 20-an ya. Lebih tepatnya beliau hidup di Mesir, dan ketika itu Mesir masih dalam penjajahan Prancis gitu ya. Nah Sayyid Qutb banyak memotivasi rakyat Mesir, salah satunya dengan tafsirnya yang berjudul Fi Zilalil Quran gitu ya. Di dalam tafsirnya itu banyak memotivasi agar masyarakat Mesir itu bangkit gitu ya. Jadi jangan mau dijajah sama Perancis gitu ya. Bangkitlah wahai bangsaku gitu. Kurang lebih seperti itu pesan yang ada dalam Sayyid Qutb gitu ya. Dan itu kita temui juga dalam konteks Indonesia gitu ya. Bagaimana kemudian peran ulama gitu ya, peran tokoh-tokoh agama gitu ya. Bahkan dalam hal kemerdekaan Indonesia itu kan isinya para ulama juga itu banyak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi keliru gitu ya, yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mempunyai peran dalam kemerdekaan Indonesia misalnya. Jadi dulu itu ya ulama-ulama dahulu itu kan mereka ulama, tetapi juga mereka itu berjuang gitu. Kan nggak sedikit tuh ulama yang kemudian juga membantu gitu ya, mengusir penjajah dari bumi mereka, dari Indonesia, dari Mesir gitu ya. Sayyid Sabiq itu seorang ahli fikih dari Mesir gitu ya, pengarang buku Fiqhus Sunnah gitu ya. Itu diceritakan ngangkat senjata itu gitu. Atau Panglima Sudirman misalnya, itu kan seorang guru, seorang pendidik gitu, seorang ulama itu menjadi tokoh pemimpin besar gitu ya. Jadi dulu itu para ulama gitu ya pejuang juga gitu ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kemudian ya dalam hal kita beragama gitu ya, harusnya ada bukti nyata gitu. Jadi kita tidak hanya mempelajari teorinya saja gitu ya, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini tambahan saja ya, bahwa nanti keadilan itu adalah yang sifatnya legal, kurang lebih sama ya dalam hal hukum, komutatif dalam hal ekonomi ya, dalam hal berbangsa ya, distributif dalam hal keadilan ekonomi ya. Ini sifatnya hanya tambahan saja. Baik, sebagai pendahuluan mungkin saya cukupkan dulu, waktu dikembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian tadi kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kami berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Mungkin dari sisi selatan ada, silakan. Dari tengah, Pak Toto. Oke. Dari sisi utara mungkin ada. Oke, cukup. Pak Toto, ya silakan.